Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Key Project, mata kuliah desain pengalaman pengguna. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi Blocklist. Kami berkelompokkan 6 orang. Yang pertama, Adi Trisaputra, NPM 21312033. Yang kedua, Afif Alkasidmi, NPM 21312017. Yang ketiga, Klifansi Remisi Wihati, NPM 21312004. Yang keempat, saya sendiri, M. Septian Dwi Cahyo, NPM 21312021. Yang kelima, Pratama Basana Hadi P, NPM 21312030. Yang keenam, Putu Aryananta, NPM 21312008. Tentang aplikasi kami. Terbentuknya aplikasi ini karena banyak masyarakat yang masih kesusahan untuk mendapatkan informasi dalam membeli ataupun menyewa tempat layak huni. Karena maraknya penipuan berkedok orang ketiga dalam penjualan ataupun penyewaan tempat layak huni yang sering terjadi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan tempat layak huni dan juga melindungi masyarakat dari penipuan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya ada tingkah laku pengguna. Yang pertama, ada kecenderungan user mencari tempat layak huni yang nyaman. Dan yang kedua, user sulit mencari harga yang terjangkau. User juga cenderung butuh waktu lama mencari tempat tinggal. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dalam memilih aplikasi, user memilih aplikasi yang mudah dipakai dan fitur yang menarik. Dan di slide yang selanjutnya ada permasalahan. Bagian pertama dari permasalahan ada bagaimana sistem pencarian tempat layak huni yang sesuai diinginkan. Dan yang kedua, bagaimana solusi jika terjadi kesalahan dalam pemilihan. Ketiga, ada bagaimana cara aplikasi menyebarkan informasi. Dan yang keempat, bagaimana cara aplikasi jika ada update atau informasi terbaru. Dan yang kelima atau yang terakhir, berapa banyak tempat yang bisa direkomendasikan aplikasi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan solusi masalah. Untuk mengatasi solusi dari berbagai masalah tersebut, kami sudah melakukan observasi yaitu wawancara dengan juragan tanah. Dan dari wawancara tersebut, kami mendapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, pencairan online, secara online dan rekomendasi. Yang kedua, sosial media, Facebook dan Instagram. Yang ketiga, ada fitur notifikasi, itu informasi terbaru. Dan cancel pencarian, cancel alasan tertentu. Kelima, fitur yang banyak dan menarik. User journey. Yang pertama-tama yang dilakukan, user mau beli rumah, kemudian cari lewat Google atau sosial media, dan ketemu rumah sesuai keinginan, dan tapi mungkin lokasi jauh dan harga mahal, bisa coba ke sana karena rumah impian ternyata tidak sesuai dengan deskripsi, dan kemudian buka Instagram, lihat iklan blocklist, dan unduh aplikasi, lalu registrasi dan online, kemudian masuk ke tampilan beranda, selanjutnya mendapatkan rumah sesuai keinginan, dan lokasi strategis, dan harga terjangkau, kemudian harga masih bisa dinego, dan berhasil nego lalu bertemu penjual, dan di sini memberi rating aplikasi terdapat dua. Yang pertama mendapatkan kupon, promo atau diskon. Yang kedua tips memilih rumah. Dan yang terakhir bersiap-siap pindahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang mapping problem. Nah, bagaimana cara-cara agar menjaga privasi akun dan kemudahan agar Anda dapat mencari blok-blok di mana setiap pencarian pembelian rumah. Nah, di sini untuk pendaftaran akunnya kita mulai dari user,
Habis itu selanjutnya mulai daftar. Nah, setelah daftar baru dapat mencari pembelian rumah atau mencari hunian dan berbagai jenisnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung dapat menghubungi penjual, di mana dialah yang akan transaksi dengan Anda. Dan untuk selanjutnya lagi kita akan memulai dengan negosiasi, di mana Anda langsung jumpa secara empat mata atau jumpa langsung secara tatap muka agar dapat lakukan transaksi. Nah, dapat disimpulkan bagaimana inilah tahap-tahap selanjutnya dalam menemukan hunian yang Anda cari. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur aplikasi rancangan awal dan rancangan akhir desain kami. Di rancangan awal kami terdapat logo. Halaman pertama itu ya tampilan logo ketika kita membuka aplikasi, dan selanjutnya akan memasukkan halaman login untuk masukkan akun tersebut yang untuk masuk ke aplikasi. Jika tidak ada, kita bisa memilih fitur registrasi, di mana fitur registrasi akan mengisi data-data diri kita, lalu diverifikasi apakah benar atau tidak. Jika sudah memasukkan kode OTP tersebut, akun tersebut akan berhasil terbuat, lalu kita akan kembali ke menu login. Di menu login, kita akan masuki akun yang telah kita buat sebelumnya. Ketika sudah masuk di menu login, kita akan selanjutnya akan ke menu beranda. Di menu beranda nanti terdapat bermacam bagai fitur seperti nanti akan dijelaskan di rancangan akhir. Di sebelah kanan ini terdapat rancangan akhir, di mana awal-awalnya akan ketika membuka aplikasi akan muncul logo aplikasi kita. Lalu ketika sudah selesai muncul logo aplikasi, terdapat kata-kata atau penjelasan tentang aplikasi kita tersebut, tentang apa itu gunanya aplikasi itu. Ketika sudah selesai, akan muncul bagian login. Halaman login, kita dimintai akun. Jika tidak ada akun, kita akan dilempar ke menu registrasi. Ya, seperti saya katakan sebelumnya, menu registrasi diisikan data-data kita yang valid, karena nanti akan dimintai verifikasi. Lalu, ketika diverifikasi, akan dikirimkan kode OTP, di mana apakah itu data kita benar atau tidak. Jika benar, maka akun berhasil diverifikasi. Lalu kembali lagi ke halaman login. Lalu kita masukkan akun yang telah kita buat. Lalu kita masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda kita akan ketemu fitur seperti wishlist, chat, search, profil. Fitur wishlist itu gunanya untuk menyimpan, di mana ketika kita membuka seperti kita ingin mencari kosan, kontrakan sebagai mahasiswa, pasti kita kan mencari yang buat nyaman lah tempat kita tinggalkan kan, yang harganya murah dan dekat dengan kampus kita. Nah, itu kan banyak berbagai macam pilihan. Ya, kita bisa, misalnya kita masih pengen lihat ini tapi belum cocok sesuai hati kita, kita bisa simpan pilihan itu. Kita bisa simpan sampai banyak. Nah, di fitur selanjutnya itu ada fitur chat, di mana gunanya itu fitur chat buat kita menghubungi penjual atau menghubungi penyewa. Kita bisa berbincang soal harga, properti, dan lain sebagainya. Fitur selanjutnya itu ada search. Search itu ya kita ingin mencari sesuai ya keinginan kita. Misalnya nih, kita lagi liburan, kita ingin ke gunung, ke pantai. Nah, kita ingin mencari tempat penginapan. Nah, di situ kita bisa mencari di mana penginapan yang paling terdekat di tempat yang kita tepati itu. Nah, nanti aplikasi kita akan memunculkan. Lalu selanjutnya ada fitur profil, di mana fitur profil itu ya isi data-data kita, yang itu data akun yang telah kita buat.
seperti ya nama kita, nomor kita, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan atau mempresentasikan demo dari aplikasinya. Di sini kita akan ke Figma terlebih dahulu. Nah, ini merupakan aplikasi yang telah kami rancang. Di sini kita akan memulai slide-nya. Nah, di sini pada tampilan aplikasi kami membuat logo untuk ditampilkan di awal pada saat kita membuka atau menggunakan aplikasinya. Setelah itu, kami membuat juga berbagai kata-kata di sini yang menggambarkan bagaimana nantinya penggunaan aplikasi yang telah kami buat. Seperti apa saja yang akan kalian dapatkan setelah menggunakan aplikasi kami. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu masuk sebagai tamu atau masuk dengan akun. Di sini maksudnya adalah jika kalian tidak ingin masuk dengan akun kalian atau menggunakan nomor telepon, kalian bisa masuk sebagai tamu. Namun, ada beberapa kelebihan dan kekurangan di sini. Nah, yang kedua itu masuk dengan akun. Pertama, kita akan melihat masuk dengan akun. Setelah kita memencet masuk dengan akun, di sini kita akan ditampilkan pada halaman login. Nah, di halaman login ini terdapat nomor telepon dan kata sandi. Di sini adalah untuk akun yang sudah terdaftar atau kalian pernah mendaftarkan akun di sini, jadi kalian tinggal memasukkan nomor telepon dan kata sandi. Namun, apabila kalian tidak memiliki akunnya, kalian bisa daftar dan klik di sini. Nah, setelah klik, kalian akan dihadapkan dengan tampilan menu registrasi. Di sini, kalian akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, nomor telepon, beserta kata sandinya. Namun, apabila kalian tidak ingin menuliskan hal tersebut, kalian bisa masuk melalui akun Facebook atau juga akun Gmail. Nah, di sini kalian dapat klik daftar. Setelah itu, aplikasi kami akan mengirimkan kode OTP ke nomor yang telah kalian berikan. Nah, setelah itu kalian bisa memverifikasi. Setelah kalian berhasil memverifikasi akun tersebut, kalian akan langsung masuk ke menu beranda. Di sini, di menu beranda ini terdapat notifikasi di pojok kanan atas untuk melihat seperti ada notifikasi terbaru atau seperti ada kayak hunian terbaru yang baru saja dipasang iklannya. Nah, di sini juga ada untuk menu seperti selamat datang, seperti kedatangan kalian itu sangat dinantikan oleh kami. Nah, di sini juga kalian bisa mencari kediaman impian atau seperti rumah, apartemen, kontrakan, atau kosan. Nah, di sini kalian bisa menentukan lokasinya juga, seperti misalnya kalian tinggal di Jakarta, tapi kalian sedang berada di Lampung. Nah, kalian bisa mengganti lokasi tersebut dengan Lampung. Nah, nanti akan terbuka seperti apartemen, rumah, kontrakan, atau kos yang ada di Lampung. Setelah itu kalian juga akan bisa melihat pilihan hunian sesuai budget yang kalian inginkan. Kemudian ada inspirasi hunian. Nah, di sini juga kami membuat seperti promo yang ada gitu. Nah, di sini seperti promo rumah yang dekat dengan mall atau interior yang sedang promo atau juga seperti tanaman-tanaman yang untuk menghias rumah-rumah. Nah, setelah itu, sini juga ada
4 fitur ya selain home atau beranda. Fitur pertama ini adalah cari. Nah, ketika kalian mengklik cari, di sini kalian akan dihadapkan dengan beberapa pilihan seperti hunian yang mungkin bisa kalian sukai. Di sini kita bisa juga mengganti filternya dengan seperti apabila ingin mengganti filternya dari seluruh Indonesia ke lokasi kalian sekarang juga bisa, atau mengganti filter dijual menjadi disewa atau dikontrak juga bisa. Filter lain juga di sini ada beberapa seperti budgetnya berapa atau tipe rumahnya berapa atau mau lantai berapa rumahnya bisa juga. Nah, di sini juga ada beberapa rumah yang telah ditampilkan. Nah, setelah itu kita akan ke menu simpan. Menu simpan di sini maksudnya adalah apabila kalian menyukai atau menarik atau tertarik terhadap rumah yang kalian cari, kalian bisa klik tombol love yang ada di dekat iklan tersebut, lalu iklan atau properti tersebut akan berada di sini. Kita kembali, kemudian masuk ke menu pesan. Nah, di sini menu pesan atau chat adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini dimaksudkan apabila kalian ingin bernegosiasi atau juga ingin sekedar bertanya tentang apakah rumah ini masih ada atau tidak, atau juga ingin bertanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa bertanya lewat sini. Kemudian di fitur terakhirnya yaitu adalah akun. Nah, akun juga seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini berisi tentang data diri kita, data penting kita, data-data akun kita yang sudah kita registrasi sebelumnya. Kemudian di sini Anda bisa kembali mengecek notifikasi, kemudian transaksi yang telah kalian lakukan sebelumnya atau yang akan kalian lakukan. Nah, kemudian di sini ada pengajuan pembiayaan seperti negosiasi harga. Apabila mungkin disetujui oleh penjualnya akan muncul di sini. Kemudian referral dan promo ini dimaksudkan untuk apabila kalian mau menggunakan teman untuk menggunakan aplikasi kami, kalian bisa menggunakan kode referral kalian untuk mendapatkan uang tunai sejumlah 15.000. Nah, kemudian di sini ada juga tentang aplikasi kami. Kalian juga bisa menghubungi kami untuk kekurangan yang mungkin ada atau mungkin harus kami perbaiki. Kalian bisa menghubungi kami. Juga di sini ada syarat dan ketentuan apa saja yang harus kalian patuhi dalam aplikasi kami ini. Nah, terus yang terakhir ini adalah fitur di mana kalian bisa log out, seperti keluar gitu. Kalau misalnya sudah tidak membutuhkan aplikasi kami, kalian bisa keluar dan kalian juga bisa kembali lagi. Kami akan menerima kalian. Nah, di sini fitur simpan, fitur pesan itu sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, demikian demo aplikasi dari kami ini dari Blocklist. Terima kasih untuk sudah menonton dan memperhatikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.